Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama rekan saya Triwahyuningsi sebagai coach dan juga Bu Emma sebagai coachee. Hari ini kami akan mempraktekkan, pakai coaching pada sore hari ini. Siap Bu Emma? Oke, siap. Alhamdulillah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Emma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Emma, sehat? Alhamdulillah Bu, sehat walafiat. Semoga Ibu juga ada dalam keadaan sehat ya. Amin, ya rabbal alamin. Iya, kemarin Ibu menghubungi saya ya, katanya mau berdiskusi. Wah, saya jadi penasaran ini, diskusi tentang apa ini ya, Bu, ya? Iya Bu, begini. Saya mempunyai siswa yang suka tertidur di dalam kelas, Bu. Dia juga suka keluar masuk kelas lain sesuka hatinya pada saat jam pelajaran. Oh, begitu. Jadi Bu Emma punya siswa yang suka tertidur di dalam kelas dan juga suka keluar masuk kelas tanpa alasan yang jelas, begitu ya, Bu, ya? Iya Bu, betul. Hmm, oke. Kalau boleh tahu, Bu Emma ini mengampu kelas berapa ya, Bu? Oh, saya mengampu di kelas 5 Bu. Oh, jadi sudah besar ya anak Bu ya? Anaknya sudah besar ya, Bu, ya? Iya, Bu. Iya, mohon maaf nih Bu Emma, berdasarkan pernyataan Bu Emma di atas, menurut Bu Emma, apakah anak ini termasuk anak yang spesial? Maksudnya, apakah anak ini, berkebutuhan khusus? Iya, Bu, saya kira begitu. Mhm. Oh, begitu ya. Oke oke. Lalu setelah kita berdiskusi hari ini, apa sih yang ingin Bu Emma harapkan? Ya, setelah diskusi hari ini, saya berharap untuk mendapatkan solusi dari masalah ini, Bu. Baik, jadi Bu Emma berharap agar anak ini bisa lebih dapat mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh seperti teman-teman yang lainnya, gitu ya Bu ya? Iya, Bu, betul. Iya. Ya. Semoga dari diskusi kita nanti Bu Emma bisa menemukan solusi yang tepat ya Bu. Amin, amin ya rabbal alamin. Oh ya, tadi Bu Emma bilang bahwa anak ini suka tertidur di dalam kelas dan juga suka keluar masuk kelas. Kira-kira Bu Emma tahu apa ya? Apa penyebabnya anak itu kok bisa seperti itu? Begini, Bu. Waktu saya tanya, dia menjawab karena katanya saat bangun subuh dia langsung melihat televisi, Bu. Seperti itu jawabannya. Sehingga saat di sekolah dia jadi mengantuk. Dan kenapa anak ini juga suka keluar masuk kelas karena dia memang tidak bisa diam di dalam kelas. Seperti itu, Bu. Oh, tidak bisa diam di kelas ya Bu? Jadi dia selalu eh ke sana kemari gitu ya di dalam kelas. Lalu apakah Bu Emma tahu apa sih alasannya? Kok bisa anak ini tuh tidak bisa diam? Ya, mungkin dia bosan, Bu. Oh begitu. Lalu apa sih yang bisa Ibu Emma lakukan agar anak ini tidak bosan dalam pembelajaran? Ya, mungkin saya harus melakukan pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi, ya, Bu. Dan mungkin menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan profil belajar anak sehingga anak tidak cepat bosan dalam pembelajaran. Begitu, Bu. Yap, oke, tepat sekali Bu Emma. Kira-kira nih antara skala 1 sampai 10 nih Bu ya. Angka 1 itu menunjukkan belajar tidak sungguh-sungguh dan angka 10 menunjukkan belajar yang sungguh-sungguh. Kira-kira murid Ibu ini menempati angka berapa ya Bu? Ya, sepertinya di angka 5 sudah cukup loh, Bu.
Di Mhm. angka 5 ya, Bu? Iya. Eee, saat ini berada di angka 5. Lalu harapan Ibu nih mau meningkatkan sampai ke angka berapa ya, Bu? Ya, saya berharap sampai angka 7 saja, Bu, sebetulnya sudah baik loh, Bu. Oh ya, oke. Lalu indikator belajar sungguh-sungguh menurut Bu Emma itu seperti apa ya? Iya, Bu, indikator belajar sungguh-sungguh menurut saya adalah yang pertama, ketika saya mengajar semua siswa antusias mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua, ketika pembelajaran jika keluar kelas, anak-anak harus minta izin guru. Dan yang ketiga, tidak mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Itu, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi bisa saya simpulkan bahwa indikator belajar sungguh-sungguh menurut Bu Emma itu berarti saling menghargai begitu ya, Bu, ya? Menghargai guru saat menjelaskan materi dan juga menghargai teman dengan tidak mengambil barang milik orang lain, begitu ya, Bu, ya? Iya, Bu. Oke, lalu langkah apa nih yang Ibu lakukan agar dapat membuat siswa tersebut dapat mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh? Ya, di antaranya saya akan melakukan pendekatan dengan tahapan restitusi. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan kunjungan rumah atau home visit untuk mengidentifikasi informasi dari pihak orang tuanya. Dan yang ketiga, insya Allah saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Apakah anak ini termasuk ABK? Jika iya, akan dimasukkan di kelas inklusi. Begitu, Bu, rencana saya. Oke, baik. Selain itu, apakah ada langkah yang lain, Ibu? Mungkin sudah cukup, Bu, itu saja. Sudah cukup. Baik. Oke, jadi langkah yang Ibu ambil ada 3 ya Bu. Yang pertama, melakukan segitiga restitusi, yang kedua, melakukan home visit, dan yang ketiga, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Begitu ya Bu ya? Iya, Bu. Iya, betul. Oke. Untuk yang tadi Ibu, melakukan pembelajaran yang menyenangkan, apakah tidak, dilaksanakan juga kira-kira? Iya, Bu. Insya Allah saya akan lebih memilih pembelajaran yang berpusat kepada anak yang disesuaikan dengan kebutuhan murid-murid saya seperti itu. Oke. Dan tentu saja ya, saya berusaha seperti itu supaya murid-murid saya bisa antusias dalam pembelajaran. Begitu, Bu. Oh, iya. Jadi yang Ibu prioritaskan di langkah-langkah di antara banyak langkah tadi Ibu ya, jadi Ibu memprioritaskan ke pembelajaran yang menyenangkan gitu ya, Bu, ya? Iya, iya, Bu, betul. Oke oke. Baik, langkah yang Ibu ambil sudah sangat luar biasa. Lalu siapa saja nih yang akan Ibu libatkan untuk mewujudkan harapan Ibu? Ya, tentu saja ya adalah siswa-siswa saya, rekan sejawat, dan juga wali murid dan kepala sekolah. Karena untuk mewujudkan suatu tujuan harus adanya kolaborasi yang baik dengan ya. Oke. Menurut Ibu nih, melibatkan yang bagaimana ya, Bu? Tadi kan Ibu mau melibatkan siswa, rekan sejawat, wali murid, dan juga kepala sekolah. Ini bisa dijelaskan Ibu yang melibatkan yang seperti apa? Ya, ya itu tadi kalau dari teman siswa, teman-temannya anak yang bersangkutan itu bisalah saling membantu bagaimana supaya mengajak atau mengingatkan pada temannya yang sering keluar masuk kelas itu diingatkan untuk tidak sering keluar dan juga harus izin terlebih dahulu pada gurunya. Kemudian juga peran wali murid juga sama ya Bu. Peran wali murid juga sangat dibutuhkan karena saya memerlukan informasi yang penting tentang keadaan murid saya tadi itu.
kemudian juga pihak kepala sekolah dan teman sejawat tentunya sangat-sangat mendukung untuk uh, mendukung langkah-langkah saya berikutnya. Seperti itu, Bu. Iya, memang Bu ya, kolaborasi itu memang sangat diperlukan. Lalu kapan nih kira-kira Bu Emma mau melakukan rencana itu? Secepatnya ya, Bu, ya. Insya Allah besok akan melakukan segitiga restitusi kepada anak tersebut. Setelah itu saya akan merencanakan kunjungan rumah atau home visit dan berkolaborasi dengan teman sejawat dan kepala sekolah. Begitu. Baik. Lalu ukuran keberhasilan dari kegiatan ini apa ya Bu ya? Ya, paling tidak anak ini mau dan mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Begitu, Bu, menurut saya. Oke. Jadi paling tidak dia tetap stay di dalam kelas dan tidak tertidur lagi di dalam kelas begitu ya Bu ya? Iya, betul, Bu. Baik Bu, dari diskusi kita pada hari ini, apa sih yang sudah Ibu dapatkan? Hmm, setelah diskusi kita pada hari ini, saya mendapat solusi dan dapat mengetahui langkah-langkah yang akan saya lakukan supaya anak tersebut bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Terima kasih ya Bu, sudah menyempatkan berbincang dengan saya pada hari ini. Iya Ibu Emma, sama-sama. Lalu apa yang akan Ibu Emma lakukan agar tahu bahwa rencana Ibu itu bisa, ada perkembangan gitu? Um, Insya Allah minggu depan kita diskusi lagi ya Bu ya. Nanti akan saya ceritakan perkembangannya. Oke? Oke, siap Bu, siap. Saya tunggu info selanjutnya ya. Semoga anak tersebut bisa menjadi anak yang lebih baik lagi, antusias dalam pembelajaran, dan juga bisa menghargai orang lain ya Bu ya. Ya Bu, amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, baik Bu Emma, untuk diskusi kita kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Putri. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Oke Bu Emma, sekarang saya lanjut ke ini ya, refleksi ya. Iya, Membacakan refleksi dulu ya. Mmm, refleksi diri dari latihan kucing, nama CGP Triwayuningsih. Refleksi dirinya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Tadi percakapan yang saya rasakan percakapan sudah berlangsung dua arah, sudah lancar, dan juga sudah sesuai dengan alur tirta. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Menurut saya ini masih kurang untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi Koji. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Sebelum melakukan coaching, saya menghadirkan mindfulness dan menyiapkan gambaran pertanyaan yang akan diajukan. Saat melakukan coaching, saya membuat catatan kecil tentang apa yang disampaikan coach. Lalu pertanyaan keempat yaitu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Jawabannya, saya harus terus berlatih untuk melakukan praktek coaching dan merefleksikan apa yang masih perlu diperbaiki. Gitu. Lalu umpan balik dari coach Anda, Bu Emma. Apa Bu Emma, umpan baliknya? ya saya sih selama diskusi tadi Putri merasa senang sekali ya dan berharap agar eh,
masalah yang dihadapi Putri di kelas, apa, bisa mendapat solusi, begitu ya. Mhm. Solusi Jadi yang terbaik, begitu saja Bu, menurut saya. jadi, Bu Emma merasa senang ya sudah mendapatkan solusi dari diskusi kita pada sore hari ini, begitu ya, Bu, ya? Iya, iya betul Bu. Oke. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Terima kasih umpan baliknya, Bu Emma. Sekarang kita lanjut ke